Saudara-saudara, mari kita kembali membaca Ibrani pasal ke-11. Ibrani pasal ke-11. Setelah mendapatkan kita membaca bersama-sama ayat yang sudah pernah kita renungkan, Ibrani pasal ke-11 ayat yang ke-7. Setelah mendapatkan pria membaca satu kali, sesudah itu wanita membaca satu kali. Ibrani pasal ke-11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Wanita 1, 2, 3. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Atau terjemahan lain, maka karena iman Nuh telah diberikan petunjuk oleh Allah tentang hal-hal yang dia belum nampak. Maka dia tergeraklah dengan hati yang penuh dengan perasaan takut, mempersiapkan sebuah bahtera sehingga sekeluarganya boleh diselamatkan. Dan melalui ini juga maka dia telah menetapkan penghakiman bagi dosa seluruh zamannya. Dia sendiri pun mewarisi sesuatu kebenaran yang diberikan karena imannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami serahkan jam selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberikan kesadaran kepada kami, memberikan hati yang aus akan firman dan kelaparan terhadap kebenaran di dalam jiwa kami. Dan kami boleh menerima berkat melalui pemberitaan firman Tuhan, firman yang hidup dan yang menghidupkan, firman yang kudus dan yang membersihkan, firman yang kekal dan memberikan pengharapan yang kekal, firman yang tidak berubah untuk merubah hidup kami masing-masing. Dengar doa kami Tuhan, kiranya contoh-contoh teladan daripada orang-orang yang Tuhan pakai di dalam sejarah boleh selalu menyinari, memberikan cahaya untuk mencerahkan hati kami, mengkoreksi hidup kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita telah memikirkan tentang zaman daripada Nuh, satu zaman yang begitu jahat, satu zaman yang begitu mengecewakan Tuhan, satu zaman yang membuat Tuhan begitu marah, sehingga boleh dikatakan tidak ada kemarahan Tuhan sepanjang sejarah ini yang diutarakan lebih besar daripada zaman Nuh, di mana Tuhan mengambil keputusan untuk memusnahkan seluruh umat manusia, untuk memusnahkan seluruh yang mempunyai napas di atas dunia ini, dan kecuali sekeluarga yang beriman, itu yang dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita betul-betul melihat pada saat-saat tertentu manusia bisa menjadi begitu jahat, begitu jauh dari Tuhan, begitu berani berbuat dosa, begitu melontarkan kalimat-kalimat yang tidak benar, begitu memutarbalikkan kebenaran dan menjadikan sebuah arus di mana bukan saja orang-orang tertentu sendiri merasa yang salah itu adalah benar, yang benar itu adalah salah. Mereka berusaha mempengaruhi seluruh zaman ikut standar mereka yang sudah rusak, yang sudah bersifat destruktif itu. Saudara-saudara, itu sebab arus akan melanda sehingga seluruh zaman semua orang yang tidak mempunyai pikiran, perasaan takut kepada Tuhan mengikuti standar-standar seperti itu. Saya kira di beberapa tahun terakhir kita sendiri menyaksikan dengan mata di atas kepala kita sendiri. Zaman ini juga mempunyai arus yang mempengaruhi sehingga banyak orang biasa sudah terseret, sudah terbawa oleh arus yang melawan Tuhan. Tapi justru waktu mereka melawan Tuhan zaman dulu, mereka melawan Tuhan dengan jujur. Sekarang
melawan Tuhan dengan agama. Saudara-saudara, perbedaan sangat besar. Dan pada waktu keadaan gejala-gejala ini muncul, itu sebenarnya memberikan sesuatu tanda bahwa zaman ini akan diakhiri oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apakah kita sedang berada di satu zaman di mana Tuhan akan menyatakan kemarahan yang besar untuk menghukum manusia lagi? Saudara-saudara, zaman Nuh adalah zaman yang begitu rusak. Zaman Nuh orang mementingkan seks lebih dari mementingkan agama. Mereka mementingkan profit lebih mementingkan daripada moral. Mereka mementingkan hal-hal yang bisa diterima secara kenikmatan daging lebih daripada perasaan takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan melihat manusia sepanjang hari yang dipikirkan itu hanyalah kejahatan dan dosa melulu. Maka Tuhan sangat sedih, Tuhan sangat kecewa. Saya sudah menjelaskan apa artinya Tuhan menyesal, dan kita mengetahui itu adalah sesuatu pertukaran antara penghakiman, keadilan Tuhan dan cinta kasih Tuhan yang harus diperhadapkan dengan manusia yang berdosa. Apakah Tuhan mau mengadili atau Tuhan mau mengampuni? Jikalau Tuhan seharusnya mengampuni, sekarang dia mengadili, maka di situ pertukaran ini disebut penyesalan Tuhan. Jika Tuhan seharusnya mengampuni, dia tidak lagi mengampuni, dia menghukum dunia. Itu sudah disebut penyesalan Tuhan. Maka Allah menyesal kepada manusia yang dicipta di dalam dunia ini. Ini berarti dia sedang mempersiapkan sesuatu yang begitu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia untuk menghadapi manusia yang dicipta oleh dia sendiri. Dan Alkitab mengatakan Tuhan mengambil keputusan untuk menurunkan hujan dan menghancurkan seluruh dunia ini. Saudara-saudara, di dalam ayat yang kita baca ini, orang-orang beriman menyatakan perbedaan konsep dengan arus zamannya. Pada waktu kita melihat sekitar kita, pembicaraan mereka berlainan dengan standar Alkitab. Apa yang menjadi patokan mereka begitu jauh dari prinsip-prinsip moral di dalam kitab suci. Apakah yang harus kita kerjakan? Maka kita mengetahui kita menjadi orang yang sangat tersendiri. Kita menjadi orang yang sangat minoritas karena konsep kita berbeda dengan mereka. Saudara-saudara, Nuh pada saat itu adalah orang satu-satunya yang mempunyai iman yang masih murni kepada Tuhan. Dia mempunyai kepercayaan yang tidak luntur. Dia mempunyai iman kepercayaan yang tidak mau berkompromi, karena hatinya tetap ada Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita melihat begitu banyak pendapat umum, begitu banyak norma masyarakat, begitu banyak arus modern yang akan menjadikan kita tidak diterima baik oleh orang-orang sekitar kita, oleh orang-orang sejaman kita, sehingga ada kontra di kita versus zaman kita. Saudara-saudara, Nuh berada di dalam situasi seperti itu. Apa yang dia dengar dari Tuhan, orang lain tidak dengar. Apa yang orang lain bicarakan, dia tidak bisa setuju. Sehingga terjadi gap antara seorang yang takut kepada Tuhan dengan masyarakat yang tidak lagi takut kepada Tuhan. Pada waktu terjadi hal-hal secara demikian, bagaimanakah? Saudara-saudara, iman mengalami kesulitan. Iman menjadi tersendiri. Iman menjadi ditolak oleh seluruh masyarakat. Iman menjadi sangat tersendiri, hanya dimengerti oleh Tuhan Allah. Namun demikian, iman menyanyi di dalam malam yang gelap. Iman memuji di tengah-tengah lingkungan yang sulit. Iman bersorak-sorai di tengah-tengah kesulitan yang melanda. Inilah orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Nuh adalah seorang demikian. Nuh memuji Tuhan. Nuh beriman kepada Tuhan. Dan karena imannya, meskipun dia tersendiri, Tuhan tidak meninggalkan dia. Meskipun dia sangat tidak dimengerti oleh zamannya, Tuhan mengerti dia. Dan dia mengerti isi Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan selalu ingin menjadi kawan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengerti hatinya. Tuhan ingin memberikan persahabatan kepada mereka yang berjalan dengan dia. Di dalam perjanjian lama ditulis, maka Nuh berjalan dengan Tuhan.
Saudara-saudara, berjalan dengan Tuhan, walking with God, berjalan dengan Tuhan. Ini satu kalimat yang begitu indah. Langkah-langkahnya, arahnya, speedonya tidak berbeda dengan langkah-langkah Tuhan. Tidak berbeda dengan arah Tuhan. Tidak berbeda dengan kecepatan Tuhan. Kalau dua orang berjalan, satu cepat, satu pelan, maka akan ketinggalan. Dan tidak mungkin menjadi berbicara secara intim lagi. No, bukan demikian. Dia berjalan dekat dan senantiasa intim mendampingi Tuhan Allah. Saudara-saudara, orang yang beriman dan dekat dengan Tuhan semacam demikian. Apakah akibatnya? Akibatnya dia mendengar petunjuk daripada Tuhan. Allah memberikan petunjuk kepada dia. Dan saudara-saudara sekalian, ini bukankah satu hal yang indah sekali? Apa yang diinginkan oleh Tuhan, apa yang dituturkan oleh Tuhan, terdengar oleh orang yang beriman. Di dalam keadaan kita, apakah kita sering mendengar suara daripada Tuhan? Apakah kita jelas panggilan Tuhan? Apakah kita peka ada petunjuk yang baru daripada Tuhan? Saudara-saudara, kalau kita menoleh ke belakang, hidup kita di dalam kesalahan-kesalahan yang banyak, semuanya terjadi pada waktu kita tidak mendengar dan tidak peka, akhirnya tidak taat kepada petunjuk Tuhan. Jikalau kita terus mengikuti Tuhan dan setiap petunjuknya itu kita terima, kita menghayati, kita menjalankan, kita mentaati, maka dengan sesungguhnya jalan kita tidak akan berselikuh, jalan kita tidak akan tersesat, langkah-langkah kita, kaki kita tidak akan tergelintir. Saudara-saudara, jikalau kita selalu mengikuti jejak kaki Tuhan, selalu peka mendengar petunjuk Dia, maka jalan kita akan dipelihara oleh Tuhan di dalam jalan yang jalurnya benar dan akhirnya tetap dipelihara di dalam kebenaran. No ada orang demikian. Tuhan mau memberikan isi hati kepada orang-orang seperti ini. Saudara-saudara, Tuhan bukan Tuhan yang jauh. Tuhan meskipun di tempat bersemayam di surga yang paling tinggi tempatnya, tapi Dia dekat dengan kita. Alkitab mengatakan firman ini tidak jauh dari engkau. Firman ini berada di mulutmu. Firman ini berada di hatimu. Dan engkau boleh menyeru Dia, engkau boleh berkata kepada Dia, karena Tuhan ingin menyampaikan isi hati kepada mereka yang sungguh-sungguh beriman dan sungguh-sungguh taat berjalan dengan Dia. Seluruh zaman berpikir semau sendiri. Seluruh zaman mengisi pikiran kejahatan pikirannya. Tapi hanya satu orang yang akhirnya pikirannya diisi dengan firman. Saudara-saudara, apakah yang mengisi pikiranmu? Saya tidak tahu. Tapi Tuhan Yesus berkata, dari apa yang kau katakan ketahuan isi hatimu. Ini perkataan Tuhan Yesus. Di dalam keadaan tidak sadar, engkau membicarakan apa yang kau bicarakan, langsung kelihatan. Ini orang adalah seorang yang pentingkan profit, pentingkan uang, pentingkan diri, pentingkan nafsu, pentingkan seks, pentingkan kejahatan, atau pentingkan kerajaan Tuhan, pentingkan firman Tuhan. Saudara-saudara, dengan kalimat-kalimat diucapkan dari mulut orang rohani, tidak perlu berapa lama dia mengetahui apa yang berisi di dalam hatimu. Seorang missionary dari Christian Reformed Church yang dulu di Tiongkok 32 tahun, akhirnya diusir oleh komunis dan dia datang ke Indonesia, dan dia menjadi seseorang yang sangat menolong saya menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara, 44 tahun yang lalu dia memperkenalkan saya untuk ikut kebaktian tertentu yang penting, dan akhirnya saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia berkata kepada saya bicara dengan satu orang dan saya teliti, tidak lebih 10 kalimat saya sudah tahu orang ini rohaninya sampai di tahap mana. Saya waktu itu kaget sekali. Masa ada orang begitu hebat ya, bicara sama orang lain 10 kalimat sudah tahu apa isi hati orang itu. Saya tanya, kenapa bisa begini? Apakah mungkin orang lain juga mencapai kemahiran seperti you? Dia mengatakan mungkin saja. Alkitab mengatakan orang yang taat kepada Roh Kudus, orang rohani, dia menembus
dan dia mengetahui banyak hal. Jadi dengan standar yang ada dalam jiwanya, dia bisa menilai apa yang dibicarakan oleh siapa, itu mewakili apa isi hatinya. Saudara-saudara, orang yang mempunyai isi hati yang penuh dengan kejahatan, mulutnya tidak mungkin tidak bocorkan kejahatan itu. Jika orang yang penuh dengan iri, penuh dengan dengki, penuh dengan kebencian, mulutnya ketahuan mengatakan kalimat mengarah ke situ. Kalau orang yang penuh dengan Tuhan, dipenuhi dengan roh Tuhan, penuh dengan rencana mau melaksanakan kehendak Tuhan, engkau bicara sama dia, di dalam beberapa kalimat engkau menemukan ada makna yang penting yang mau diutarakan untuk menggenapi rencana Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian maka orang-orang yang mempunyai pikiran yang bagaimana akan mempunyai kalimat yang bagaimana. Karena lidahmu dan perkataan-perkataanmu itu mewakili isi hati dan kerohanianmu. Saudara-saudara sekalian, maka Tuhan mengatakan segala rencananya kepada orang di dunia ini, tetapi hanya Noah, yaitu Nabi Nuh, dia yang mendengar. Karena dia begitu dekat dengan Tuhan, dia mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Tuhan menunjukkan apa? Menunjukkan kepada dia dunia ini tidak ada harapan lagi. Menunjukkan kepada dia binasa akan datang melanda seluruh zaman. Menunjukkan kepada dia bahwa dia masih ada pengharapan. Menunjukkan kepada dia akan menjadi sesuatu permulaan daripada generasi dan daripada umat manusia yang baru. Saudara-saudara, petunjuk-petunjuk semacam demikian ini apakah menjadikan Nuh senang? Nah, semua akan dihancurkan. Hanya saya akan dipelihara. Semua akan dibinasakan. Saya akan diselamatkan. Saya mendapatkan sesuatu hak istimewa. Hore, hidup keluarga Nuh. Begitu? Tidak. Alkitab mengatakan Nuh memberitakan firman Tuhan 120 tahun kepada zamannya, kepada umatnya, tetapi sama sekali gagal. Saudara-saudara, tidak gampang. Saya kira ini tidak gampang. Pada waktu seluruh dunia arusnya menuju kepada perlawanan idemu, engkau mengucapkan kalimat yang berlainan dengan semua orang di sekitarmu, itu memerlukan keberanian yang luar biasa. Dan no orang seperti ini. Sehingga saudara-saudara, kalau saya mau ditanya siapakah penginjil yang teragung di dalam sepanjang sejarah, saya akan mengatakan Nabi Nuh. Karena dia 120 tahun mengatakan hal-hal yang tidak mungkin diterima oleh orang lain. Dia memberitakan isi hati Tuhan yang hanya menjadi ejekan, menjadi umpatan, menjadi fitnahan orang dunia. Dia memberitakan sesuatu yang tak mungkin dimengerti, tak mungkin disadari, tak mungkin disetujui oleh orang lain. Ketidakmungkinan itu bukan karena manusia tak bisa. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau mengerti. Mereka rasa itu illogical. Mereka rasa itu omong kosong. Mereka rasa itu adalah khayalan yang belaka. Saudara-saudara, apakah yang dianggap khayalan belaka? Apakah yang dianggap nubuat kosong? Ya, dunia akan binasa. Tuhan sudah marah kepada dunia ini. Tuhan akan menghancurkan dunia ini. Mereka menerima, menyambut nubuat kalimat itu dengan ketawa berbahak-bahak. Engkau sudah tua, engkau sudah pikun. Apa yang kau katakan tidak mungkin terjadi. Mereka membuat kelompok-kelompok untuk mencari pendukung yang lebih banyak, sehingga mayoritas boleh mentertawakan minoritas. No, engkau terlalu tua, engkau terlalu kolot. Agama yang tidak laku lagi. Saudara-saudara, kalau orang jahat terus dilindungi, maka itu sebenarnya akan membuat orang jahat lebih berani berbuat jahat. Tetapi sekarang kita bukan memarahin yang melindungi orang jahat, kita memarahin orang yang mengajar orang jahat. Inilah keadaan dunia. Inilah keadaan zaman seperti ini. Melihat zaman yang begitu rusak, dan dia dengar dua suara. Suara daripada manusia mayoritas yang standarnya sudah turun, yang sudah berbeda dengan firman Tuhan. Dan dia sudah mendengar suara petunjuk dari Tuhan yang begitu berbeda dengan arus daripada dunia itu. Saudara-saudara, Tuhan berkata, no, sekarang engkau tidak bisa kompromi.
engkau cepat bikin sebuah bahtera yang besar. Bikinnya di atas gunung. Bikin di tempat yang tinggi. Karena air bah akan turun membasmi, menghancurkan seluruh dunia. Dan kalau engkau masuk ke dalam bahtera, engkau akan diselamatkan. Saudara-saudara, Nuh tidak tunggu. Dia langsung kerjakan. Dan bahtera itu begitu besar sehingga memerlukan ratusan, mungkin ribuan orang untuk mengerjakan baru bisa jadi. Dan Nuh memakai uang dari siapa? Uang dari dia. Nuh memakai kesempatan apa? Kesempatan waktu yang masih ada, yang diberikan oleh Tuhan. Maka saya percaya Nuh, dia harus membayar harga yang besar sekali demi bisa melaksanakan rencana Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang sebelum bencana datang, sebelum kesulitan tiba, sebelum penghakiman Tuhan melanda kita, Tuhan berbicara kepada hanya beberapa orang. Dan beberapa orang itu harus memakai korban, memakai harga yang besar untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa prinsip-prinsip semacam ini tetap dipatuhi oleh orang-orang yang takut kepada Tuhan. Semua pekerjaan yang bernilai dimulai daripada minoritas. Semua kesulitan-kesulitan ditanggung oleh orang yang bervisi. Semua korban harus dijalankan oleh mereka yang taat kepada Tuhan. Nuh orang demikian. Saya tidak tahu uang dari Nuh yang dia sudah tumpukan berapa ratus tahun, sekarang dibayar seluruhnya untuk membuat bahtera. Saudara-saudara, dia harus bayar tukang bukan? Mereka mesti tebang kayu, mereka mesti pasrah kayu, mereka mesti membuat kayu-kayu itu menjadi bahan-bahan yang besar, yang cukup banyak untuk mendirikan bahtera ini. Dan bahtera yang besar menelan biaya besar sekali. Ini semua tidak akan ditanggung oleh masyarakat, ditanggung oleh orang yang taat kepada Tuhan. Siapa seluruh taat kepada Tuhan? Siapa seluruh mau dengar perkataan Tuhan? Masa bikin kapal di gunung? Masa di atas tempat yang tinggi ada kapal? Air kan di pantai. Pantai itu airnya tidak mungkin ke gunung. Bodoh kamu. Tuhanmu bodoh, kamu ikut bodoh. Tuhanmu sudah tidak beres, kamu ikut tidak beres. Maki caci dari kanan kiri depan belakang, dari timur barat utara selatan. Masukkan kuping Nuh. Mungkin anaknya, mungkin dia punya menantu, mungkin istrinya pertama-tama juga tidak setuju. Ada apa bikin bahtera di gunung? Ada apa potong begitu banyak kayu? Ada apa bikin bahtera yang begitu besar? Sesudah jadi mau apa? Bahtera ini di atas gunung untuk apa? Saya kira Nuh sulit menjawab. Seorang yang taat visi Tuhan, seorang yang mengerti isi hati Tuhan, dia sulit berkompromi, dia sulit berdiskusi, sulit mengajak orang lain mengerti apa yang dia harus kerjakan. Saudara-saudara, saya sendiri sangat mempunyai perasaan yang sama. Waktu saya merenungkan tentang Nuh, saya tahu dia sangat tersendiri. Dia tidak gampang, dia tidak bisa dimengerti, dan dia tidak cari mengerti. Dia tidak cari menyenangkan orang. Kalau Nuh mau menyenangkan orang-orang sejamannya, dia batal. Dia tidak bikin ini, dia bikin kelab, dia bikin sesuatu entertainment center supaya orang senang sama dia. Saudara-saudara, tetapi seorang pemimpin rohani yang mau menyenangkan Tuhan selalu tidak mungkin menyenangkan manusia. Saudara-saudara, ada dua macam pendeta. Semacam pendeta yang bikin supaya semua terima dia baik, semua senang sama dia, tapi akhirnya dia tidak menyenangkan Tuhan. Ada semacam pendeta dia mau menyenangkan Tuhan, dia mau cari, mau taat kehendak Tuhan, akhirnya dia dimusuhi oleh banyak orang. Saya tidak berarti orang yang dimusuhi banyak orang sudah dekat Tuhan, tapi saya berarti orang yang sangat dekat kepada Tuhan kadang-kadang dimusuhi oleh orang banyak. Bayangkan mereka mentertawakan. Kalau mentertawakan, kenapa mereka masih membantu bikin? Karena uang. Jadi ada orang datang ke gereja karena profit, datang ke gereja karena mau berkat Tuhan, karena mau uang Tuhan. Mereka bukan mau Tuhannya, mau berkatnya. Mereka bukan mau rencana Tuhan, mau karunia Tuhan. Mereka bukan mau
akan hidup kekal yang diberikan oleh Tuhan. Mereka mau Tuhan supply kemungkinan mereka hidup baik-baik di dunia ini. Saya boleh bayangkan Noah harus menghabiskan seluruh kekayaannya, menghabiskan seluruh timbunan uang atau tabungan dia untuk membereskan, untuk mengisi kebutuhan mereka, baru mereka mau datang kerja. Di tengah-tengah mereka semua bantu membuat bahtera 120 tahun, bahtera yang besar luar biasa. Itu mungkin adalah kapal yang terbesar di dalam sejarah sampai zaman Nuh, dan juga salah satu yang paling besar yang pernah dibikin oleh manusia, karena Tuhan memberikan ukuran, Tuhan memberikan petunjuk. Bahtera harus begini, harus begitu, harus berapa susun? 3 susun. Harus ada pintu di atas, di tengah itu untuk ditutup dan air tidak mungkin masuk lagi. Saudara-saudara, no mentaati semua. Saudara-saudara, Tuhan Allah adalah arsitek. Maka pada waktu Musa membuat bait Allah yang paling primitif, yang pertama, yaitu kemah perhimpunan, Musa diberi petunjuk 40 hari, 40 malam di atas gunung Horeb, di atas gunung Sinai, yaitu Horeb, di mana Tuhan memberikan petunjuk semua ukuran, jangan sampai salah. Lalu Musa harus menghafal, Musa harus mengingat, atau dia mungkin mencatat. Sesudah itu dia turun dari gunung Horeb. Dia mulai mengumpulkan orang Israel, mulai membuat kemah perhimpunan menurut ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah berkata kepada dia, jangan sampai salah. Engkau harus kerjakan semua perkakas sesuai ukuran dan sesuai petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan kepada engkau di atas gunung itu. Dengan gentar, dengan perasaan takut, Musa mengerjakan. Nah saudara-saudara, saya ambil satu contoh. Pada waktu itu kemah-kemah dan alatnya semua sudah bikin. Ada sesuatu yang paling berbeda. Jadi peti perjanjian itu usungannya bukan di atas, tapi di bawah. Nah ini ditunjuk oleh Tuhan Allah. Allah memberi petunjuk. Kalau dia membuat meja, itu usungannya di atas. Dia bikin tempat daripada kemenyan, usungan di atas. Dia membuat akan itu mesbah, usungan di atas. Tetapi pada waktu membuat peti perjanjian, Tuhan mengatakan usungan di bawah. Apa sebabnya? Kalau usungan di atas, lalu dikasih kayu, angkatnya gampang. Kalau di bawah susah, karena ini bisa munting, ini tidak stabil. Tapi Tuhan mengatakan harus di bawah. Dan Musa ikut. Musa taat semua yang petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, akhirnya setelah jadi baru sadar satu hal. Waktu usungan itu di bawah, mereka angkat, berarti seluruh perjanjian akan lebih tinggi dari kepala manusia. Betul tidak? Saudara-saudara, satu-satunya harus lebih tinggi, yaitu Allah yang berjanji dengan manusia. Peti perjanjian adalah menyatakan kesetiaan Allah, menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan penyertaan Allah, kehadiran Tuhan Allah di dalam umat manusia. Ini tidak boleh kompromi. Sehingga orang Israel 2 juta orang yang berjalan di seluruh padang belantara bergerak, memindahkan mereka. Mereka mulai bergerak menuju kepada tanah perjanjian. Maka terlihat di antara semua barang yang diangkat, cuma satu yang tinggi, lebih tinggi dari kepala manusia. Dan di atasnya ada 2 malaikat yang dibungkus dengan emas saling menghadap. Nah saudara-saudara, kemuliaan Tuhan ditinggikan, kemuliaan Tuhan, janji Tuhan, kesetiaan Tuhan terlihat di tempat yang jauh. Karena ini petunjuk dari Tuhan. Tuhan itu arsitek. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dia mengetahui bagaimana mengukur segala sesuatu dengan bahan yang paling hemat, mencapai kekuatan terbesar, daya tahan yang paling efisien, yang paling maksimum. Itu membuktikan dia adalah seorang arsitek yang terbaik. Saudara-saudara, kita melihat telur ayam. Telur ayam yang kelihatan lembek, begitu tidak kuat. Sebenarnya ahli fisika sudah membuktikan bentuk telur ayam
itu memungkinkan pakai bahan yang paling hemat untuk mencapai kekuatan bertahan yang paling maksimal. Dan itu sampai poin di belakang angka itu lebih daripada 7 poin. Begitu tepat yang dibentuk oleh Tuhan dengan telur ayam. Bentuk itu ada bentuk yang paling efisien. Tuhan itu arsitek. Maka pada waktu Tuhan memberikan petunjuk, seharusnya orang itu mendengar dengan baik, taat, teliti, peka, dan berkata, iya Tuhan. Kita tidak seharusnya banyak bantah dengan Tuhan. Kita tidak seharusnya melawan kehendaknya. Jikalau memang Tuhan menyatakan sesuatu kehendak, cara terbaik adalah kita mengatakan, oh Tuhan, aku taat kepadamu. Dan mereka yang mendengar petunjuk, mereka yang taat kepada Tuhan, mereka yang langsung melaksanakan, mereka akan diberikan berkat oleh Tuhan, diberikan kecukupan, dan berikan pendampingan, diberikan hadirat dari Tuhan yang sangat jelas. Saudara-saudara, meskipun ditertawa, tidak perlu. Banyak orang merasa tidak perlu. Apa sebab? Karena mereka tidak mau berkorban. Saudara-saudara, perlukah kita mengerjakan penginjilan lebih banyak? Perlu. Kenapa tidak kerjakan? Kalau kerjakan saya harus korban. Perlukah kita mengerjakan hal-hal yang lain? Hal kultural, hal pendidikan, hal rumah sakit, hal penginjilan, hal literatur yang lebih banyak. Perlu. Kenapa kita tidak mau? Karena kita tidak mau korban. Saudara-saudara, terlebih baik apa yang ada saja. Saudara-saudara, saya kadang-kadang kira kita selalu menahan uang perpuluhan milik Tuhan untuk kita sendiri. Kita selalu tidak pikirkan kita harus bersiap untuk memberikan korban lebih banyak demi menggenapi rencana Tuhan. Hanya karena kita menahan, kita tidak mau, tidak mau korban, kita tidak mau kerjakan sesuatu pekerjaan Tuhan, maka kita mengerjakan yang paling gampang, yang tidak usah pakai uang, yang tidak usah pakai korban, tidak perlu terjun diri, supaya kelihatan saya tidak usah bayar apa-apa pun masih bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tidak benar. Saudara-saudara, mengapa kita berani bayar uang untuk pekerjaan dunia, tidak berani bayar untuk pekerjaan Tuhan? Mengapa kita tidak berkorban? Engkau bilang, kalau saya bayar uang untuk dunia, saya dapat uang profit kembali. Kalau saya serahkan kepada Tuhan, saya tidak dapat kembali. Saudara-saudara, tetapi saya mau tanya, engkau dapat profit bagaimanapun banyaknya, mungkinkah engkau bawa pergi setelah engkau mati? Tidak. Maka kalau sebelum kita meninggal dunia, kita bisa korbankan diri kita, kita bisa memberikan sesuatu demi menggenapi rencana Tuhan. Itulah hal yang paling bernilai. Saudara-saudara sekalian, saya kira tidak mendapat dukungan dari siapa. Dia harus berkorbankan apa yang ada pada dia untuk selesaikan baktera yang tidak boleh diperkecilkan, tidak boleh disingkat, tidak boleh dicuri bahan, tidak boleh dihemat, karena petunjuk Tuhan. Tuhan appoint, Tuhan revealed, Tuhan memberikan kepada dia semua perintah, dan dia jalankan. Saudara-saudara, kalau baktera itu dibikin kecil sedikit, apa yang terjadi? Akhirnya banyak macam binatang yang tidak bisa masuk. Kalau banyak binatang yang tidak bisa masuk, semua harus ikut mati pada waktu air bah datang. Bagaimana? Ekologi di dunia pasti terganggu sekali. Dan kalau itu terjadi, akibatnya sekarang tidak ada orang bisa nilai. Saudara-saudara, segala sesuatu di dalam sejarah yang kecil-kecil, kalau itu tidak terjadi atau menjadi yang lain, pengaruhnya menjadi berapa besar, tidak ada orang bisa hitung. Seorang bernama Blaise Pascal, seorang yang menemukan kalkulator, seorang sangat jenius di dalam beberapa bidang matematika, bidang fisika, di dalam bidang politik, di dalam bidang teologi, dan di dalam bidang filsafat. Dia ada seorang yang luar biasa. 150 tahun sebelum orang lain menemukan apakah perbedaan rasio di dalam hati dan rasio di dalam otak, dia sudah mengatakan satu kalimat, the heart has its own reason which reason does not know. Saudara-saudara, Blaise Pascal, dia mengatakan satu kalimat di dalam buku Pensis.
yang ditulis oleh dia. Jikalau hidungnya Cleopatra kurang 2 senti saja, sejarah dunia akan berubah semua. Saudara-saudara, orang kalau baca kalimat itu kira dia bergurau-gurau, padahal tidak. Kalau Cleopatra pesek, akhirnya Julius Caesar tidak cinta sama dia, Antonius juga tidak mau sama dia, maka mereka tidak menyerang Mesir. Seluruh dunia sejarahnya akan semua berubah. Saudara-saudara, begitu banyak hal, khususnya petunjuk-petunjuk dari Tuhan, kalau tidak dijalankan, sejarah akan berbeda. Jika kita hari ini tidak taat akan Tuhan, 10 tahun kemudian terjadi apa? Kita tidak tahu. Jika 12 tahun yang lalu saya tidak taat kepada Tuhan, hari ini tidak ada gerakan reform, tidak ada gereja reform. Jikalau 6 tahun yang lalu saya tidak cepat mengadakan Reform Institute di Amerika, maka lebih dari 500 orang yang pernah dilatih tidak mungkin mengerti akan teologi reform. Saudara-saudara, jadi ketaatan menurut petunjuk Tuhan itu harus peka kita jalankan selangkah demi selangkah. Saya seperti seorang yang mengawal di dalam waktu malam. Saudara tidur, saya harus bangun. Saya harus cari, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan hari yang baru ini. Pada waktu hari matahari terbit lagi, tunjukkanlah saya hari ini apa yang saya harus kerjakan. Sebagai seorang yang taat kepada Tuhan, saya beritahu kepada engkau apa yang harus kita kerjakan. Lalu saya minta kita sama-sama mengerjakan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. No mempunyai peranan seperti ini. No mendengar petunjuk dari Tuhan. Dan no langsung melaksanakan. Pelaksanaan itu tidak diterima. Pelaksanaan itu ditertawakan. Pelaksanaan itu menjadi arus yang melawan arus dunia, menjadikan tertawan bagi umat yang sejaman dengan dia. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Saudara-saudari, sini kita mengatakan dia tergerak sehingga menjadi orang yang penuh dengan perasaan takut kepada Tuhan. Nah, ini penting sekali. Saudara-saudara, kalau gerakan itu sudah datang dari Tuhan, bagaimana reaksi kita? Engkau merasa takut kepada Tuhan, atau engkau merasa tidak, tentulah saya tidak peduli. Saudara-saudara, ada semacam orang dengar khotbah langsung mengkoreksi diri, langsung baik-baik minta Tuhan cerahkan hidupnya, supaya dia tahu di mana salahnya, di mana perlu dikoreksi, di mana dia perlu berubah, di mana dia perlu balik kepada Tuhan, karena dia mempunyai perasaan yang takut kepada Tuhan Allah. Ada orang dengar khotbah, dia cuma dengar, oh begitu, saya juga bisa berdiri pidato seperti itu. Maka dia mulai iri, dia mulai menjengkel, mulai memboikot, mulai menghina dan sebagainya. Karena apa? Karena tidak ada perasaan takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam ayat ini, ayat ke-7, ada beberapa istilah yang penting sekali. Karena iman, dia mendapatkan petunjuk. Karena iman, dia tergerak menjadi takut. Karena iman, dia menghakimi dosa seluruh zaman. Saya sangat tergerak dengan kalimat-kalimat yang besar seperti ini. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-7 ini. Saudara-saudara, pasal ke-11 ayat ke-7, karena iman maka no dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara-saudara, terjemahan bahasa Indonesia sangat tidak jelas, terlalu disingkatkan. Saudara-saudara, terjemahan dari bahasa Inggris, terjemahan dari yang lain, maka dia karena iman sehingga dia mendapatkan petunjuk. Karena iman itu dia tergerak dengan hati yang penuh ketakutan kepada Tuhan. Sesudah itu baru dia taat membuat bahtera. Saudara-saudara, di manakah ada manusia yang tergerak untuk takut kepada Tuhan? Moved to fear of the Lord. Saudara-saudara, the fear of the Lord, takut kepada Tuhan. Bukan takut karena menjadi gentar, takut karena tidak mau Tuhan marah, takut karena mengetahui kebesaran Tuhan, karena pengadilan Tuhan akhirnya sulit diterima oleh siapapun. Maka kita gentar dulu, kita mau dengan perasaan takut itu untuk baik-baik mendengarkan firman-Nya. Saudara-saudara, the fear of the Lord
is the beginning of the wisdom. Saudara-saudara, Socrates never told us what is the foundation of the fear, of the knowledge of yourself. Dia cuma mengatakan kenalilah dirimu. Bagaimana mengenal dirimu? Dia tidak tahu. Alkitab mengatakan kenal dirimu melalui kenal kepada Tuhan. Kenal kepada Tuhan melalui takut akan Dia. Di situ bijaksana diberikan kepada kita. Saudara-saudara, jadi Nuh di hadapan Tuhan merasa takut. Dia merasa kemarahan Tuhan tidak boleh diabaikan. Kemarahan Tuhan terlalu serius. Saudara-saudara, kita takut polisi marah. Kita takut menteri marah. Kita takut presiden marah. Kita takut Arab marah. Kita takut Amerika marah. Kenapa kita tidak takut Tuhan marah? Saudara-saudara, siapakah mereka? Mereka hanya manusia. Tapi jika Tuhan Allah marah, tidak ada orang bisa berdiri tegak. Saudara-saudara, Kongfucu berkata, kalau bersalah kepada surga, tidak ada jalan mendoakan orang itu. If you sin against heaven, there's no way to make intercession for you. That is the teaching of Confucianism. Saudara-saudara, kalau Allah sudah marah, tidak ada orang bisa menolong engkau. Kalau Allah sudah marah, kita hanya menunggu penghakiman dari keadilan Tuhan. Nah, no, ada seorang yang takut Allah marah. Dan Allah sudah mau marah. Allah bicara sama Nuh, dunia ini sudah mengecewakan saya. Saya sangat sedih melihat pikiran mereka penuh dengan dosa. Saya akan memusnahkan, saya akan menghancurkan, saya akan membinasakan seluruh bumi. Yang bernapas akan mati semua. Dan engkau saya perintahkan, bikin bahtera, engkau dan keluargamu akan saya selamatkan. Langsung merasa takut kepada Tuhan. Maka seumur hidup mulai hari itu Nuh berjalan dengan kehendak Tuhan. Sungguh-sungguh mematuhkan diri. Saudara-saudara, dia membuat bahtera, sampai membuat bahtera, sampai mengabarkan Injil. Cilakalah engkau jika engkau tidak bertobat. Bencana akan tiba. Hukuman Tuhan segera datang. Bumi ini akan dibasmikan. Pemberitaan itu sampai 120 tahun. Mereka bilang, aduh sudahlah, biarlah. Dari dulu ngomongnya kayak gini. Itu memang orang ngocehnya kayak gini. Biarin aja. Dia kan no kan. Saya sudah dengar. Tahun lalu khotbahnya begini. Sekarang khotbahnya begini. Biarinlah. Orang gila jangan dia dengar. Biarin dia ngoceh sendiri. Dia bicara sendiri. No mungkin memberikan peringatan sisa 10 tahun, sisa 9 tahun, sisa 7 tahun, sisa 2 tahun, bertobatlah engkau. Mereka tidak dengar. Karena apa? Mereka sudah membiasakan diri dengan hati yang tidak takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, hanya dua macam orang. Semacam takut kepada Tuhan, semacam tidak takut kepada Tuhan. 1 tahun demi 1 tahun, 1 hari demi 1 hari, mereka mengabaikan peringatan, mereka menolak nubuat, mereka menghina firman, mereka mengejek-ejek berita daripada Nuh. Akhirnya bagaimana? Kalimat selanjutnya, Nuh menghakimi seluruh zaman. Saudara-saudara, siapa sih mempunyai kekuatan? Satu orang menghakimi seluruh zaman. Siapa pernah satu orang menetapkan dosa bagi seluruh dunia? Bukankah ini kecuali Tuhan Allah sendiri? Allah pada hari kiamat, Dia akan mengadili seluruh umat manusia. Tapi saudara-saudara, sebelum hari kiamat tiba, di dalam sejarah pernah ada satu orang, dan hanya satu orang, yang namanya Nuh. Alkitab mengatakan dia menjatuhkan hukuman bagi seluruh zaman, seluruh generasi. Nah, istilah generasi dan zaman artinya sama di dalam kata ini, yaitu masa Nuh masih di dunia. Seluruh umat manusia yang sejaman dengan dia mendengar kutukan dia. Dia mengatakan, cilakalah engkau, karena engkau tidak mendengarkan firman Tuhan. Engkau tidak taat kepada petunjuk yang Tuhan berikan kepada engkau, aku. Engkau berdosa terus
lihatlah, binasa sudah dikirim dan engkau akan dimusnahkan daripada dunia. Saudara-saudara, sesudah itu dia ajak tidak ada orang mau masuk. Setelah 120 tahun memberitakan firman Tuhan, yang masukkan bahtera kecuali dia, istrinya, Sam, Ham, Yafet, dan ketiga menantu perempuan. Seluruhnya berapa orang? Hanya 8 orang masuk. Sesudah 8 orang ini masuk, Tuhan mengatakan kesempatan sudah tiba. Tutuplah pintu yang di tengah itu. Nah saudara-saudara, ini adalah kesempatan terakhir. Sudah selesai, Tuhan tutup pintu itu. Setelah tutup pintu itu selesai, hujan mulai turun. Saudara-saudara, setelah hujan turun, satu hari mereka biasa hujan turun, nanti berapa kali kan berhenti? Tidak berhenti. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, air terus naik, terus naik. Akhirnya air itu dari pantai mulai naik ke dataran yang lebih tinggi, naik lagi sampai ke gunung, naik terus. Orang baru sadar kalimat-kalimat dari firman Tuhan benar adanya. Mereka baru sadar nubuat dari Nuh tidak salah. Mereka baru insyaf kenapa Nuh bikin bahtera di atas gunung. Mereka baru sadar penghakiman Tuhan itu ada. Tuhan Allah itu ada. Jangan main-main. Mereka lari-lari dari pantai ke atas menuju ke tempat yang lebih tinggi, terus ke gunung. Saudara-saudara, waktu mereka sampai di tempat tinggi, mereka tidak keburu karena air meninggi lebih cepat dari mereka. Nah saudara-saudara, ini adalah hukuman untuk seluruh dunia yang pertama kali di dalam sejarah. Ini adalah satu hukuman yang melintasi semua tempat yang ada manusia. Yang pertama, dan mereka terus naik. Waktu mereka naik sampai di tempat yang paling tinggi, mereka menemukan bahtera Nuh di situ. Mereka ketuk pintu, mereka berteriak-teriak, buka pintu, buka pintu, kami akan masuk. Saudara-saudara, tidak mungkin, karena pintu itu didesain oleh Tuhan. Kalau ditutup, tidak mungkin dibuka sembarangan lagi. Tuhan punya waktu sudah sampai, maka Tuhan tidak lagi kasih kesempatan. Saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6 dan Ibrani pasal 10 ada 2 kali peringatan yang besar. Mereka sudah pernah dengar firman, yang pernah dicerahkan, pernah mempunyai bagian di pekerjaan Roh Kudus, pernah mengetahui bahwa Yesus adalah juru selamat. Lalu mereka sengaja berbuat dosa, sengaja mengeraskan hati, sengaja membelokkan diri, sengaja berpaling dari Tuhan. Tidak ada lagi pengampunan dosa, tidak ada lagi korban pengampunan dosa bagi mereka. Mereka akan menunggu hukuman yang besar. Mari kita membaca ayat ini. Membaca pasal ke-10 Ibrani 10 26. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan menghakimi kita, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. 28, 29 semua membaca. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dan atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang mengkuduskannya, yang menghina roh kasih karunia, atau terjemahan yang lain, roh pelaksana anugerah itu. Indonesia yang lama, roh kudus sebagai pohon anugerah. Pohon anugerah, sumber anugerah, pelaksana keselamatan anugerah. Ini sama artinya. Barang siapa yang menginjak-injak akan anak Allah, menganggap sepi dan najis darah yang bisa mengkuduskan, dan yang menghina atau menghujat roh kudus
yang menjadi pelaksana anugerah. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat bagi mereka. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan masih buka pintu, datang kepada dia. Pada Tuhan masih dekat, datang kepada dia. Jangan sampai sudah waktunya Tuhan tutup pintu, tidak ada orang bisa membuka. Kita membaca lagi dari Yesaya pasal ke-55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan pada waktu dia masih bisa ditemui. Serulah namanya pada waktu dia masih dekat. Nah, saudara-saudara sekalian, saya minta pendeta Aurelius naik ke atas sebentar. Saya memberikan satu contoh yang sangat sederhana. Sekarang pendeta Aurelius menuju kepada saya. Dia dari sebelah kanan saya, dia datang kepada saya. Dia menuju ke sini. Sekarang saya menuju ke situ. Pada waktu dia ke sini dan saya ke situ, akhirnya kita melihat jarak kita makin lama makin dekat, betul nggak? Nah, makin lama makin dekat. Tetapi kalau sudah sampai paling dekat, saya tidak peduli dia. Sesudah paling dekat, saya sisip dan saya tidak lagi peduli dia. Akhirnya dia turun ke sana. Jarak kita akan menjadi makin lama makin besar, makin lama makin besar lagi. Maka waktu itu saya mau tangkap dia, sudah tidak mungkin, karena dia sudah lewat. Jadi satu-satunya kemungkinan saya tangkap dia, yaitu apa? Waktu dia masih dekat. Ini ayatnya. Waktu Tuhan masih dekat, serulah dia. Waktu kesempatan ini masih ada, datang kepada dia. Carilah Tuhan pada waktu dia masih bisa didapatkan. Serulah nama dia pada waktu dia masih dekat. Kalau sudah paling dekat, engkau tetap tidak menggobris dan dia akan pergi. Never come back. Saudara-saudara, terima kasih. Dia akan pergi dan jarak itu menjadi jauh lagi. Waktu saya masih kecil, seorang yang paling banyak mempengaruhi saya, pendeta Dr. Andrew G. Dia selalu menyanyi satu lagu, undanglah Tuhan masuk. Undanglah Tuhan masuk. Jikalau dia ketuk pintu di luar hatimu, jangan engkau menolak. Sekali dia pergi, mungkin selamanya tidak kembali. Lagu itu saya tidak tahu bahasa Indonesia bagaimana. Bahasa Chinese-nya Qing Zulai, Qing Zulai, Ta zai xin wai口门，请主来，若他离开，永远不再来。Undanglah Tuhan masuk hatimu. Undanglah Tuhan, dengar ketuknya. Jikalau dia pergi, tidak akan kembali lagi. Lagu-lagu itu selalu menjadi peringatan bagi saya. When God speaks to me, I want to listen. When my Lord is near, I'm to call upon Him. Because when He depart from me, probably never come back again. Itu menjadi sesuatu perasaan takut yang ditimbulkan melalui lagu itu, sehingga saya seumur hidup ingin baik-baik taat akan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Nuh disuruh tutup pintu itu, begitu desainnya tutup, orang luar mau buka tidak bisa lagi. Meskipun mereka yang bikin, orang yang ikut bikin baktera itu sekarang mau bongkar, mau buka, tidak bisa. Karena desainnya bukan dari Nuh, desainnya dari Tuhan. Nuh hanya mengikuti petunjuk Tuhan. Di mana ada waktunya engkau diajak, ada waktunya engkau ditolak. Ada waktunya engkau mungkin masuk, ada waktunya engkau tidak bisa lagi. Saudara-saudara, mereka berteriak di luar, buka, buka. Dan air terus naik, air terus naik, air terus naik. Ada dua gambaran yang sangat mengesankan saya. Satu dari Gustave Dora, orang Perancis. Satu lagi daripada Michelangelo, orang Italia. Michelangelo disuruh oleh Paus untuk melukis the ancestors of Israel. Di atas itu langit-langit yang tingginya lebih daripada, mungkin lebih daripada itu 40 meter, saudara-saudara. Dan itu tingginya seperti belasan susun rumah. Michelangelo mesti bikin kayu-kayu sampai kira-kira bedanya kira-kira tidak sampai 1 meter. Dia lalu tidur di sana untuk melukis. Dia memakai lebih dari 1 tahun 7 bulan gantung badannya di situ. Sudah orang tua, dia melukis. Lalu dia melukiskan ciptaan dan sampai kejatuhan. Dan ada satu lukisan di atas dinding itu yang namanya baktera Nuh dan air bah.
Saya memperhatikan, saya sangat-sangat tergerak. Karena Bahtera itu memang digambar seperti kota-kota dan sudah tertutup. Dan air mulai memasang. Dan orang-orang itu ada yang teriak, ada di dalam air, ada yang kakinya di atas air. Tadi air mulai menaik. Mereka kedinginan dan mereka ada yang gendong anak, melarikan diri. Di dalam keadaan demikian, Tuhan punya waktu sudah berhenti. Sangat mengesankan. Mereka tidak ada daya, tidak ada pertolongan. Mereka hanya menyesal. Menyesal karena kesempatan sudah lewat. Saudara-saudara, lukisan kedua adalah dari Gustav Dora. Gustav Dora seorang ilustrator yang terbesar abad ke-19. Sehingga lukisan-lukisan dia yang disisipkan di dalam kitab suci, yang dicetak begitu bagus, kira-kira 135 tahun yang lalu di Paris dan di London. Itu disebut Dora Bible. Disebut Dora Bible. Dan kadang-kadang kita munculkan lukisan-lukisan itu di dalam brosur kita, di dalam kantor kita. Itu saya simpan satu di situ. Saudara-saudara, waktu dia lukiskan Bahtera dari Nuh, dia melukiskan sebagian orang sudah terendam di air, sebagian sedang keluar dari air mau naik ke atas batu, dan ada yang berdiri di atas. Tetapi setelah berdiri di atas batu, tidak ada lagi tempat lebih tinggi, hanya tunggu air untuk membinasakan mereka. Saya kalau lihat lukisan-lukisan yang indah, saya penuh perasaan untuk memikirkan apa yang dirasakan oleh pelukis untuk merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang dilukis. Saudara-saudara, ini satu echo emosi, emotional echo yang datang daripada seorang berinspirasi besar, berketerampilan seni yang luar biasa hebatnya untuk menjadikan 2 dimensi menjadi 3 dimensi, menjadi 4 dimensi. Yang disebut 2 dimensi itu kertas, yang disebut 3 dimensi itu realita hidup, yang disebut 4 dimensi masuk ke dalam perasaan jiwa. Saudara-saudara sekalian, nah ini semua adalah art yang besar sekali, yang agung sekali. Saya sulit mengerti apa yang terjadi. Tapi saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, hujan terus turun, tidak berhenti 40 hari. Tuhan tuangkan semua air dari langit untuk membasahi akan bumi ini. Dan setelah semua orang mati, mulailah air yang besar itu membuat Bahtera yang besar itu menjadi terapung-apung, mulai goyang. Dan mulailah kapal itu di atas gunung bergerak, terapung-apung. Saudara-saudara, kapal Bahtera ini adalah sesuatu ilustrasi mewakili keselamatan Yesus Kristus. Maka WCC melukiskan di bawah itu air, di atas satu Bahtera, di atas Bahtera itu satu kayu salib, membuktikan Kristus adalah juru selamat yang menyelamatkan kita keluar dari kebinasaan dosa. Sayang sekali tahun 69 ada usulan merubah simbol daripada World Churches Council of Churches itu. Saya mengunjungi Geneva tahun 69. Saya masuk ke dalam pusat WCC. Saya melihat dan mereka mengatakan ada usulan lukisan ini untuk mengganti simbol itu. Saya langsung tanya, no good. Why you abolish the cross? Kenapa salib akan dibuangkan? Salib Kristus itulah tandanya. Puji Tuhan, sampai sekarang belum dirubah. Saudara-saudara, jikalau tidak ada salib, tidak ada pertolongan. Jikalau tidak ada salib, tidak ada pendarahan dari domba Allah. Jikalau tidak ada domba Allah yang mengalir darah, tidak ada pengampunan dosa. Keselamatan hanya di dalam Kristus. Dan Bahtera di dalam perjanjian lama itu mewakili makna kita diselamatkan hanya di dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara, dan Bahtera itu terapung-apung Nuh dan anak-anaknya dan istrinya, menantunya, 8 orang terpelihara di dalam Bahtera itu. Dengan segala macam binatang, semua dipelihara oleh Tuhan di dalam Bahtera itu. Saya hari ini tidak cerita tentang Nuh, saudara boleh baca sendiri. Sampai sudah waktunya, Tuhan mengatakan sekarang
turunlah air. Air itu turun. Sesuai turun. Bahtera daripada Nuh kecantol berada di Gunung Ararat, yaitu Turki utaranya sekarang. Saudara-saudara, minggu lalu saya berkata kepada saudara, tentara ekspedisi daripada Rusia pernah menemukan itu. Sesudah itu, setelah terjadinya peperangan, mereka mencari lagi, tidak menemukan. Dan akhir bertahun-tahun yang lalu, baru-baru ini, itu dari satelit melihat kembali ada sesuatu peninggalan kapal yang besar di gunung daripada Ararat, yaitu gunung di utara sebelah timur daripada Turki, membuktikan apa yang dicatat oleh Alkitab benar adanya. Saudara-saudara, dan Nuh menghakimi seluruh dunia. Bagaimana maksudnya? Karena kalimatnya tidak didengar, seluruh dunia pada generasi itu semua mati, semua binasa. Nuh mengadili seluruh zaman. Siapa berhak mengadili seluruh zaman? Itu mereka yang berfirman sesuai petunjuk Tuhan. Saudara-saudara, biarlah setiap manusia menghargai firman. Biarlah setiap orang bertelinga dengar baik-baik firman. Biarlah setiap generasi takut kepada Tuhan. Biar setiap generasi ada firman yang sejati yang diberitakan, sehingga menggugah, menyadarkan, menyegarkan, memberi kekuatan kepada manusia yang dicipta oleh Tuhan, supaya mereka mengambil keputusan ikut hanyut ke dalam dosa dunia atau masuk ke dalam rencana Allah. Tidak ada jalan ketiga. Ikut hanyut di dalam dosa atau masuk ke dalam rencana Allah. Saudara-saudara, kalimat terakhir dikatakan, dan ia mendapatkan bukti ia dibenarkan oleh Allah. Nah, saudara-saudara, ini fase 11 lain sama 1 sampai 10. Ibrani dari 1 sampai 10 kita sudah pakai kira-kira 2 tahun untuk menjelaskan. Fase 11 memerlukan paling sedikit setengah tahun. Lalu fase 12, fase 13. Fase 11 meringkaskan seluruh hidup iman. Fase 12 meringkaskan seluruh hidup orang Kristen yang berpengharapan. Fase ke-13 membicarakan tentang hidup orang Kristen yang bercinta kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Semua. Iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam iman, contoh pertama Habel, contoh kedua Enoch, contoh ketiga Nuh, dan mereka dibenarkan. Bagaimana kita mengetahui Nuh akhirnya dibenarkan? Saudara-saudara, setelah air turun, Tuhan suruh Nuh kerjakan beberapa hal. Coba engkau lepaskan burung. Dia lepaskan pertama kali burung. Burung itu 7 hari kembali lagi. Lalu dia lepaskan kedua kali, burung itu pergi dan tidak pernah kembali lagi. Nah, saudara-saudara, menurut A.B. Simpson, seorang teolog, pendiri daripada Kibite Alliance, Missionary Alliance, CMA, dia mengatakan waktu diserahkan, dikirim akan itu merpati keluar daripada Nuh punya bahtera itu, mereka terbang 7 hari lagi kembali. Itu artinya apa? Arti Roh Kudus bisa kembali pada perjanjian lama. Sesudah itu kali kedua dikirimnya merpati terbang keluar. Waktu mereka keluar dari bahtera tidak kembali. Berarti tidak perjanjian baru. Roh Kudus diserahkan, diberikan oleh Tuhan, dan tak pernah dia meninggalkan kita. Dia terus berada di dalam gereja sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Sesudah itu sudah ketahuan burung itu tidak kembali, berarti tanah sudah kering. Maka barulah Tuhan mengeluarkan Nuh dari bahtera itu. Dan waktu itu mayat-mayat semua sudah habis. Manusia sudah mati. Yang berbuat jahat sudah diadili oleh Tuhan, sudah musnah. Seluruh muka bumi mulai kembali lagi dengan hanya 8 orang. Saudara-saudara, Nuh, Nyonya Nuh, Ham, Sam, Yafet, dan 3 istri mereka. Mereka mulai membentuk masyarakat yang baru. Satu babak yang baru.
satu lembaran yang baru, the new people, the new generation, the new era, the new guidance of Holy Spirit. Saudara-saudara, dan setelah itu terus sampai sekarang kita melihat manusia tetap dipelihara oleh Tuhan. Tuhan berkata, no, coba lihat, engkau lihat. Dia lihat ada pelangi yang muncul, merah, kuning, terus sampai biru. Lihatlah, inilah tanda kesetiaanku. Di mana pelangi masih ada, membuktikan aku tidak akan memusnahkan manusia dengan air. Saudara-saudara, tidak ada lagi air bah sebesar itu. Ada air bah lokal, tidak ada air bah global. Manusia di Taiwan dibanjiri, di India ada banjir, di Bangladesh, di Amerika ada banjir. Tapi tidak mungkin seluruh dunia ditutup oleh air sekali lagi, karena pelangi masih ada. Itu tanda kesetiaan Tuhan yang berjanji kepada manusia. Tetapi berarti Allah tidak akan menghakimi dunia. Bukan. Sekali lagi, waktu dia menghakimi, bukan pakai air, dia akan pakai api neraka. Saudara-saudara, ini semua tercatat di dalam kitab suci. Dan Tuhan menerima persembahan daripada Nuh. Apa yang dikerjakan oleh Nabi Nuh setelah dia keluar dari Bahtera? Apa yang dikerjakan oleh dia kepada Tuhan? Hal pertama, dia membuat satu mezbah, langsung memberi persembahan kepada Tuhan, sama seperti Habel. Dan persembahan itu diterima oleh Tuhan, berarti dia mendapat bukti dibenarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita mempelajari, apakah kita meneladani, mengikuti jejak kaki orang-orang rohani yang cinta Tuhan, takut kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, yang dengar firman Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan seperti Nuh ini. Mari kita berdiri, kita membaca sekali lagi ayat ke-7 dari Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Kita membaca bersama-sama dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan. Semua membaca. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Mari kita berdoa untuk kita, berdoa untuk anak-anak kita, berdoa untuk generasi-generasi yang akan datang, supaya sama-sama seperti orang dulu kita takut kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh berjalan mentaati petunjuk Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk diri kami berdoa untuk anak-anak kami berdoa untuk generasi ini. Kiranya petunjuk-petunjuk dan firman Tuhan, peringatan-peringatan dan juga semua ajaran, semua nubuat dan semua petunjuk dari Tuhan, kami menjalankan. Kami dengan perasaan penuh takut kepada Tuhan, kami dengan kesungguhan taat dan kesungguhan rela berkorban untuk melaksanakan kehendak Tuhan, boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.